www.sulawesi.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, pada pembelajaran hari Selasa 31 Agustus 2021, kita belajar di tema 2, subtema ke-1, pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, siapkan alat tulisnya dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Pada pembelajaran kelima, kita akan belajar muatan IPS, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Kalian sudah sering sekali belajar tentang sumber daya alam. Nah, di Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau itu selalu tidak sama ya. Karena apa? Karena perbedaan kondisi alam. Jadi sumber daya alam setiap pulau pun berbeda-beda, tergantung dari kondisi alam. Misal di gunung itu kok ditanamin teh yang nggak cocok karena kondisi alamnya pun berbeda. Karena di sini kadang panas, kalau di tanaman teh itu dia harus di suhu yang sejuk ya. Jadi setiap pulau itu mempunyai sumber daya alam dan kondisi alamnya pun berbeda-beda. Kita akan bahas tentang beberapa pulau ya. Yang pertama Pulau Sumatera. Itu dia kondisinya banyak sekali pegunungan. Segi pertaniannya itu dia banyak budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Jadi dia tempatnya pegunungan, jadi tanaman yang cocok itu seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Di Sumatera itu kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah. Nah, minyak bumi itu dan batu bara itu dimanfaatkan untuk bahan bakar. Jadi ini di Pulau Sumatera sumber daya alamnya pun ada di pegunungan ya. Tanamannya bisa kopi, coklat, tembakau. Terus sumber daya alamnya lainnya yaitu dia kaya akan hasil tambang. Yang kedua Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu memiliki pegunungan, daratan tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ya. Daerah pegunungan dan dataran tinggi itu biasanya ditanami teh, kopi, dan kina. Nah, dataran rendah itu biasanya persawahan yang tersubur di Indonesia. Jadi dataran rendah itu dapat ditanami padi seperti itu ya, daerah persawahan yang tersubur di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Nah, pesisir pantai itu biasanya dibudidayakan ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Jadi ini ada yang di Pulau Jawa. Yang ketiga Pulau Kalimantan. Nah, sebagai besar berupa dataran rendah dan hutan yang lebat. Jadi di Pulau Kalimantan itu datarannya rendah, nah hutannya pun lebat. Nah, hutan yang merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Jadi hutan Kalimantan itu dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Nah, Kalimantan itu juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara, hampir mirip dengan di Pulau Sumatera. Nah, ini gambar rotan. Nah, ini hewan yang ada di hutan Kalimantan yang dia kondisinya terancam punah ya. Karena banyak sekali perburuan liar ya. Jadi dia terancam punah. Makanya saat ini dia dilindungi. Nah, ini hutan Kalimantan. Itu pohonnya lebat-lebat, terus besar-besar. Nah, ini ya. Terus selanjutnya pulau keempat yaitu Sulawesi. Nah, Sulawesi itu banyak menghasilkan pala dan jagung. Nah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kalau pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Nah, sepanjang Pulau Sulawesi itu dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa.
Jadi di Sulawesi itu banyak sekali perkebunan kelapa. Nah, banyak yang menghasilkan barang tambang seperti aspal. Nah, jadi aspal itu dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Ini dari Pulau Sulawesi. Selanjutnya Papua. Nah, Papua itu sebagian besar wilayahnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Nah, sagu itu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu itu dimanfaatkan manusia atau masyarakat Papua sebagai makanan pokok. Makanan pokok. Nah, Papua itu menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Nah, hasil tambang itu sangat beragam di Papua, seperti tembaga, emas, dan logam itu semua dari Papua. Nah, kalau emas itu untuk bahan baku pembuatan apa? Mata uang, perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, inilah sumber daya alam di 5 pulau, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa ya. Semua ini sumber daya alamnya. Nah, kondisi alamnya berbeda-beda, jadi sumber daya alamnya pun berbeda. Nah, sekarang pembelajaran ke-6, muatan PPKN. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita akan membahas hak dan kewajiban kita untuk menjaga sumber daya alam. Nah, misalnya bahan bakar minyak itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Ini adalah hak dan kewajiban kita. Nah, hak kita apa? Untuk tentang hak bahan bakar, hak kita itu menggunakan bahan bakar minyak. Jadi penggunaan bahan bakarnya berlebihan ya, karena banyaknya sekali kebutuhan, itu bahan bakarnya itu berlebihan. Nah, hak kita menggunakan kendaraan bermotor itu tidak terpenuhi kalau kita menggunakan bahan bakarnya terlalu berlebihan. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita menghemat menggunakan bahan bakar minyak. Jadi tidak boleh boros. Nanti kalau lama-kelamaan dia akan habis kalau kita tidak bijak menggunakan bahan bakar. Nah, cara menghemat bahan bakar minyak itu yang pertama menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh, misalnya motor atau mobil. Kalau misal rumahmu di belakang sekolahan kok naik mobil ya percuma, mending jalan kaki atau yang kedua menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Jadi itu ya cara menghemat bahan bakarnya. Kita harus bijak menggunakan bahan bakar, pakailah seperlunya, jangan menyia-nyiakan bahan bakar karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, oke, sekian dari Bu Puri untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah, tugas anak-anak sekarang, soal latihan IPS, bukalah buku tema 2 yang pinjaman dari Purpus, yang halaman 44. Lalu bacalah lalu membaca ya, itu yang ada di kolom warna pink, dibaca. Lalu setelah itu kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Soalnya ditulis ya dengan rapi dan jelas. Sekian dari Bu Puri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.